Kebijakan politik. Kebijakan politik adalah segala sesuatu hasil keputusan baik berupa dalam sistem. Kebijakan selalu berhubungan dengan keputusan-keputusan pemerintah yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat melalui instrumen-instrumen kebijakannya yang dimiliki oleh pemerintah berupa hukum, pelayanan, transfer dana, pajak, serta anggaran-anggaran. Desentralisasi politik di era pasca Soeharto telah memberikan kekuatan lebih besar pada pemerintahan saat ini. Dengan mayoritas penduduk muslim dan dominasi Pulau Jawa yang mayoritasnya muslim, dalam politik nasional secara keseluruhan Indonesia memang lebih berorientasi pada Islam. Walaupun begitu, Islam di Indonesia dapat dikatakan cukup moderat, karena sebagian besar muslim Indonesia adalah muslim abangan. Lembaga eksekutif di Indonesia yang mencakup lembaga eksekutif adalah presiden, wakil presiden, dan kabinetnya yaitu menteri. Baik presiden maupun wakil presiden sama-sama dipilih oleh rakyat. Presiden dan wakil presiden menjabat selama 5 tahun. Yang kedua ada lembaga legislatif. Lembaga legislatif di Indonesia yang mencakup lembaga legislatif adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR berwenang menyusun atau mengubah undang-undang dasar dan melantik atau memberhentikan presiden. DPR terdiri dari 560 anggota. DPR bertugas membentuk dan menyetujui undang-undang, menghitung anggaran tahunan bersama presiden, dan mengawasi pelaksanaan undang-undang dan isu-isu politik. Sayangnya, DPR mengantongi reputasi buruk karena isu-isu skandal korupsi yang kerap kali dilakukan oleh para anggotanya. DPD. Keberadaan DPD mampu meningkatkan perwakilan daerah di tingkat nasional. Tiap provinsi di Indonesia memiliki 4 calon anggota DPD yang akan bekerja di pemerintahan selama 5 tahun dari non-partai. Karena Indonesia memiliki 34 provinsi, maka jumlah anggota DPD adalah 132 orang. Lembaga yudikatif di Indonesia yang dimaksud lembaga yudikatif adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung atau MA adalah mahkamah tertinggi dalam proses sistem peradilan Indonesia. MA adalah pengadilan paling tinggi dalam proses naik banding dan MA juga menangani sengketa di pengadilan-pengadilan yang lebih rendah. Contoh-contoh kebijakan politik di era Jokowi tahun 2019. Kebijakan yang paling disoroti pada era kepemimpinan Jokowi tahun 2019 diantaranya soal kenaikan tarif iuran Badan Pengelolaan Jaminan Sosial atau BPJS, kesehatan, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, dan program Kartu Prakerja. Yang pertama, ada tarif iuran BPJS naik. Presiden Jokowi menyetujui kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2020. Hal itu disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Yang kedua, ada program Kartu Prakerja. Pada kampanye pemilu 2019, Jokowi kembali memamerkan program Kartu Sakti kepada masyarakat, diantaranya Kartu Indonesia Pintar Sampai Kuliah atau KIP Kuliah. Lalu ada Kartu Sembako Murah dan Kartu Prakerja. Khusus Kartu Prakerja, Jokowi mengatakan bahwa kartu ini tidak langsung didapatkan masyarakat yang baru lulus jenjang pendidikan, karena harus disesuaikan dengan APBN yang diukur setiap tahunnya. Keputusan atau decision adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif. Sedangkan istilah pengambilan keputusan atau decision making merujuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Karl Wedeutz berpendapat, politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum atau politics is the making of decision by public means. Keputusan yang dimaksud adalah keputusan mengenai tindakan umum atau nilai-nilai atau public goods, yaitu mengenai apa yang akan dilakukan dan siapa mendapat apa. Dalam arti ini, politik terutama menyangkut kegiatan pemerintah. Oleh Deutz dan kawan-kawan, negara dianggap sebagai kapal, sedangkan pemerintah bertindak sebagai nahkodanya. Pendekatan ini berdasarkan sibernetika atau sibernetik, yaitu ilmu komunikasi dan pengendalian atau kontrol. Dalam pengambilan keputusan mengandung beberapa unsur, antara lain, yang pertama, tujuan dari pengambilan keputusan. Kedua,
identifikasi alternatif keputusan yang memecahkan masalah. Yang ketiga, perhitungan tentang faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia. Dan yang terakhir, sarana dan perlengkapan untuk mengevaluasi atau mengukur hasil dari suatu pengambilan keputusan. Tujuan dari sebuah keputusan yang berbuah kebijakan umum memiliki dua jenis tujuan, yaitu yang pertama ada tujuan yang bersifat tunggal, yang kedua ada tujuan yang bersifat ganda. George R. Terry menyebutkan 5 dasar basis dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama ada intuisi, kedua pengalaman, 3 wewenang, 4 fakta, dan 5 rasional. Pendekatan dalam studi kebijakan publik. Pendekatan sistem. Pendekatan sistem didasarkan dalam konsep-konsep teori informasi, input, output, dan feedback, dan memandang kebijakan publik sebagai respon dalam politik terhadap kekuatan-kekuatan lingkungan. Pendekatan kelompok. Pendekatan ini menyatakan pembentukan kebijakan merupakan hasil dari perjuangan antar kelompok-kelompok dalam masyarakat. Pendekatan elit. Teori elit berkembang dari teori politik. Elit masa berasumsi bahwa terdapat 2 kelompok, yaitu pemegang kekuasaan atau elit dan tidak memiliki kekuasaan atau massa. Kebijakan ditentukan oleh elit, pejabat pemerintah sebagai pelaksana atau implementator. Pendekatan kelembagaan. Fokus perhatian dari terletak dalam struktur organisasi pemerintah, karena kegiatan-kegiatan politik berpusat pada lembaga-lembaga pemerintah misalkan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menurut Dunn 2004, dalam rangka pemecahan masalah publik ada beberapa tahap penting, antara lain agenda kebijakan, formalisasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, penilaian kebijakan. Kesimpulan, terlepas dari itu semua, baik itu keputusan politik dan kebijakan politik, seharusnya tidak hanya untuk mementingkan kepentingan sesaat dan menguntungkan segelintir orang, tetapi harus mementingkan kepentingan khalayak ramai, yaitu seluruh anggota masyarakat. Dan sebagai anggota masyarakat, kita juga harus menilai dari memonitoring kegiatan dan pelaksanaannya sebuah kebijakan.